Pembangunan flyover di Mardika Tantui, solusi kurangi kemacetan di Ambon. Pembangunan flyover pesisir Mardika Tantui salah satu opsi yang dipilih pemerintah Kota Ambon sebagai solusi mengatasi kemacetan kendaraan dibanding membangun 3 underpass di Jalan Jenderal Sudirman. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, mengatakan pertimbangan pembangunan flyover mengingat setiap tahunnya jumlah kendaraan terus bertambah. Tidak sebanding dengan kapasitas jalan di Kota Ambon yang stagnan, tidak mengalami penambahan. Diakui, 5 tahun terakhir ini jumlah kendaraan bertambah cukup signifikan. Rata-rata dalam setahun terjadi penambahan 10%. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada. Berdasarkan data Dispenda Provinsi Maluku saat ini, jumlah kendaraan di Kota Ambon tercatat untuk roda 4 sebanyak 40.800 unit. Roda 2, 111.000 unit, belum termasuk akses kendaraan dari 3 kabupaten di Pulau Seram, yakni Maluku Tengah, Seram bagian Barat, dan Seram bagian Timur. Dikatakan Robi Sapulete, solusi alternatif pembangunan flyover dipilih pemerintah Kota Ambon berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun bidang perhubungan darat di Ambon, tanpa mengabaikan pembangunan 3 underpass di Jalan Jenderal Sudirman sebagai tambahan. Flyover tersebut rencananya dibangun dari Mardika ke Batu Merah atau Mardika ke Tantui. Kami upayakan flyover pesisir. Karena kenapa? Flyover pesisir kan dibangun di pesisir ya. Jadi konsekuensi untuk ganti rugi dan sebagainya itu kan bisa kita eliminir. Kalau laju pertumbuhan kendaraan di atas rata-rata 10% per tahun, saya prediksi itu mungkin ya 5 tahun ke depan sampai itu sudah terjadi kemacetan total di kota, khususnya pada ruas jalan itu karena tidak ada penambahan ruas. Sementara kebutuhan angkutan pribadi itu kecenderungannya naik. Menurutnya, untuk merealisasikan underpass maupun flyover, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Balai Jalan hingga ke kementerian, terkhusus pembangunan flyover Mardika. Khusus untuk flyover Mardika Tantui disebutkan perlu kajian feasibility study juga engineering design, termasuk analisa dampak lingkungan atau AMDAL. Hasil kajian perlu disiapkan sebelum disampaikan kepada BPJN dan Pemprov Maluku untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di Jakarta. Sebelumnya, kegiatan forum diskusi bidang perhubungan darat mengusung tema evaluasi sarana prasarana jalan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kendaraan di Kota Ambon digelar pada Selasa 18 Juli. FGD tersebut dihadiri Kapolda Maluku, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Bapeda Litbang Provinsi Maluku, Balai Jalan Nasional 9 Maluku, Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, dan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta pemerintah Kota Ambon. Pembahasan utama dalam kegiatan diskusi tersebut terkait evaluasi sarana prasarana jalan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kendaraan di Kota Ambon. Pasalnya, Kota Ambon semakin hari semakin padat kendaraan.